Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada awal Rajab, minggu pertama di bulan Rajab, telah kita bicarakan bahwa insya Allah pada bulan Rajab pengajian kita akan kita isi minggu pertama berkaitan dengan Sayyidah Khadijah, minggu kedua berkaitan dengan Al-Imam Ali bin Abi Talib dalam hari wiladahnya, minggu ketiga mengenai Abi Talib mukmini Quraisy, dan insya Allah minggu yang akan datang, minggu keempat di bulan Rajab ini, kita akan membicarakan Isra wal Mi'raj li Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka malam ini giliran kita membicarakan mengenai Abi Talib, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Terkenal dalam sejarah bagaimana beliau mencintai Rasulullah. Karena semenjak wafat Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau ketika itu umur 8 tahun, spontan Rasulullah hidup dengan Abu Talib. Beliau yang mendampingi Rasul semenjak umur itu sampai di akhir hayat Abi Talib. Ketika kita membicarakan Siti Khadijah dan cinta Siti Khadijah dengan Rasulullah, di sana kita sebutkan bahwa hati yang kotor tidak pernah akan mampu mencintai Rasulullah. Apabila kita melihat Siti Khadijah dan begitu juga Abu Talib begitu mencintai Rasulullah dalam semua hal, sehingga selalu mendahulukan Rasul di atas segala sesuatu, mencintai Rasul melebihi anak-anaknya, melebihi diri beliau sendiri, dan melebihi apa saja yang beliau miliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Abdul Muttalib mewasiatkan kepada beliau agar memelihara Rasulullah, Abu Talib ketika itu menjawab, "Wahai ayahku, aku akan melaksanakan wasiatmu, toh tanpa wasiatmu aku pasti akan menjaga Muhammad." Semenjak itu Abu Talib tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu bait-bait syairnya menjadi saksi dalam diwan bait-bait syair beliau ketika beliau mengungkapkan cinta beliau dengan Rasulullah. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu ketika awal-awal dakwah, Abu Talib paman beliau
Sempat Abu Talib berkali-kali menyebutkan Rasulullah dengan ungkapan Sayyidi, tuanku. Berkaitan umur begitu jauh, tapi Abu Talib dari keluarga Abdul Muttalib telah tahu apa yang akan terjadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membicarakan hari perkawinan Khadijah dan kita membahas khutbah yang disampaikan Abi Talib saat itu, Abi Talib telah nampak dalam khutbah-khutbah itu bagaimana beliau telah mengenal, mengetahui apa yang akan terjadi pada beliau Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, tapi Abu Talib merupakan satu sosok manusia pembela Rasul yang paling setia, tapi beliau yang paling dizalimi oleh sejarah. Beliau dilupakan sejarah beliau. Bahkan beliau dikafirkan. Beliau disebutkan orang yang kelak akan kekal di neraka. Kita mendengarkan dalam khutbah-khutbah Jumat yang selalu umat Islam mendoakan kedua paman Rasul Hamzah dan Abbas tanpa pernah menyinggung Abu Talib sekalipun. Padahal apabila kita membicarakan perjuangan paman Rasul Hamzah dan Abbas, Hamzah begitu dahsyat membela Rasulullah dan Abbas pernah membela Rasulullah, tapi semua yang mereka lakukan jauh dibandingkan perjuangan dan pembelaan Abu Talib. Kita akan bicarakan bahwa sejarah menzalimi Abi Talib, dan Abu Talib tidak punya dosa pada umat ini, tidak punya salah kecuali satu, karena Abu Talib adalah ayah dari Ali bin Abi Talib. Sehingga musuh-musuh Al-Imam Ali bin Abi Talib di masa itu ingin menjatuhkan kedudukan Imam Ali dengan bermacam-macam cara. Apalagi di masa-masa pemerintahan ketika dijual belikan hadis dan riwayat. Di masa-masa itu pengumpulan beberapa riwayat yang memojokkan segala sesuatu tujuannya untuk menjatuhkan Ali bin Abi Talib dan kedudukan beliau. Padahal tangan-tangan keji yang menulis sejarah itu kadang-kadang ingin memojokkan Al-Imam Ali dengan riwayat-riwayat palsu itu, tapi mereka sadar atau tidak sadar, atau mungkin kita katakan dengan sengaja, akhirnya mereka bukan cuma memojokkan Imam Ali, memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menodai kesucian Rasulullah. Sekali-kali Imam Ali diriwayatkan mau kawin dengan putrinya Abi Jahal, sementara Fatimah masih ada dengan beliau. Kemudian Rasulullah marah dengan hal semacam ini, padahal Rasul sendiri membawa syariat lelaki boleh kawin satu. Rasul membawa syariat, tapi Rasul marah dengan syariat itu karena berkaitan dengan putrinya, ingin menjatuhkan martabat Imam Ali, tapi mereka akhirnya menjatuhkan Rasulullah. Karena itu kemudian tidak puas dari Rasul, Abu Talib dikena sebagai orang mukmin kafir. Tidak cukup ini, pergi ke Abdul Muttalib, pergi ke ayah Rasul, pergi ke ibu Rasul, semua dipukul rata untuk menjatuhkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita kaji mungkin Ramadan tahun lalu berkaitan bagaimana Muawiyah memberi Samurah bin Jundub untuk meriwayatkan sebab nuzul ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, bahwa ayat itu untuk Ibnu Muljam yang membunuh Imam Ali. Sementara ayat-ayat yang menampakkan kebencian seseorang terhadap Allah, terhadap kaum mukminin, menyembunyikan rasa dendam, itu ayat untuk Ali bin Abi Talib. Kita akan mendengarkan riwayat-riwayat di mana akan kita temukan bagaimana ketika Imam Ali salat dalam keadaan mabuk, dalam riwayat-riwayat itu ingin menjatuhkan martabat Imam Ali, tapi mereka sebenarnya menjatuhkan martabat Rasulullah yang mendidik langsung Ali bin Abi Talib mulai kecil. Begitu juga kemudian Abu Talib, ayah beliau, kena. Malam ini kita akan sedikit membicarakan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Talib. Nama beliau disebutkan Abdul Manaf, ada yang mengatakan Imran, ada yang mengatakan Syaibah.
Julukan beliau memang yang paling terkenal. Laqab beliau adalah Syekhul Abtah, Sayyidul Batha, atau Rais Makkah. Karena memang beliau pemimpin Makkah. Beliau orang yang paling punya wibawa. Makkah di tangan beliau. Semua pembesar-pembesar Makkah zaman itu tidak berani melakukan sesuatu di depan Abi Thalib, dan semua masalah beliau selesaikan. Syekhul Abtah. Walaupun julukan Syekhul Abtah ini pernah dulu milik Abdul Muttalib. Sayyidul Batha, beliau dipanggil Abu Talib, ayahnya Talib. Karena beliau punya putra 4. Pertama Talib, kedua Aqil, ketiga Ja'far, keempat Ali, dan ada perempuan namanya Ummu Hani. Antara Talib dengan Aqil 10 tahun. Antara Aqil dengan Ja'far 10 tahun jaraknya. Antara Ja'far dan Imam Ali toh juga 10 tahun. Beliau anak pertama Talib, kemudian beliau disebut Abu Talib, dan dengan itu amat terkenal nama beliau. Sejarah menulis beliau lahir di Mekah sebelum dilahirkan Rasulullah, sebelum 35 tahun dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan beliau dengan ayah Rasulullah Abdullah satu ibu. Ibu beliau juga bernama Fatimah binti Umar bin Aid al-Makhzumiyah. Istri beliau, dan sejarah mencatat beliau cuma punya satu istri ini, ialah Fatimah binti Asad. Yang minggu lalu kita bicarakan ketika Fatimah binti Asad melahirkan putranya keempat, Ali bin Abi Thalib, di dalam Ka'bah. Ini Abu Talib, 35 tahun lahir sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul umur 8 tahun, berarti Abu Talib umur 42. Saat itu beliau menjadi Za'imu Makkah, Rais Makkah, Syekhul Abtah, Sayyidul Batha, pemimpin Makkah. Semenjak Abdul Muttalib menyerahkan, dan Abu Talib menyaksikan bagaimana Abdul Muttalib mencintai Rasulullah. Di masa Abdul Muttalib ketika Makkah dalam keadaan kesulitan, hujan lama tidak turun, Abdul Muttalib cuma membawa Rasulullah yang masih kecil ke Ka'bah dan mohon hujan dari Allah, bertawassul dengan yang baru lahir itu. Abu Talib pun begitu di masa Abu Talib. Ketika Makkah dalam keadaan paceklik, kering, toh juga, dan bait-bait syairnya ada, wa yustasqal ghamam, dan semacam itu. Bagaimana ketika beliau Abu Talib telah tahu apa kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak umur 8 tahun pindah Rasulullah dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Semenjak itu Abu Talib mencintai Rasulullah melebihi semua anaknya dan dirinya sendiri. Dilarang anak-anaknya makan sebelum makanan itu disentuh oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Tidak beliau memberikan pakaian baru untuk hari raya kepada anak-anaknya sebelum Sayyidil Wujud Muhammad memperoleh pakaian. Segala sesuatu, sampai ketika Rasul diutus, Rasul pun, Abu Talib pun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai hari pertama ketika Imam Ali telah menyebutkan kepada beliau bahwa aku bersama Muhammad, Abu Talib gembira, dan beliau berkata, teruskanlah, karena ia, keponakanku Muhammad, tidak mengajak kepada sesuatu kecuali yang terbaik. Hari esoknya beliau telah menyaksikan putranya Ali bersolat bersama Rasulullah. Beliau memanggil Ja'far, putranya abang Ali, hei Ja'far, solatlah bersama adikmu Ali dan ikutlah kepada Muhammad. Sampai perjalanan dakwah terus berjalan, tetap Abu Talib pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah satu hari tanpa melihat Rasulullah Abu Talib.
Ketika Abu Lahab marah dengan satu cerita yang sering didengarkan bersama, ketika Rasul memperoleh ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika beliau mengumpulkan sanak kerabatnya, ketika beliau mengungkapkan dan mengajak mereka untuk mempercayai beliau sebagai Rasul Allah setelah mengesahkan Allah, ketika Abu Lahab mengucapkan kalimat-kalimat keji terhadap Rasulullah, Abu Talib lah yang bangkit dengan bait-bait syairnya mencaci Abu Lahab atas perilakunya terhadap Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika sebelum jadi nabi pun telah kita bicarakan saat bagaimana beliau pergi dengan Rasulullah ke Syam. Dalam sejarah pernah 2 kali, pertama di masa beliau umur 13 dan kedua waktu beliau berumur 25 tahun. Kita menyaksikan bagaimana saat hari perkawinan Rasulullah, kita pun melihat Abu Talib lah yang terdepan. Dan hubungan ini tidak pernah selesai. Ketika Rasul mulai berdakwah dengan terang-terangan, ketika Rasul mulai dikecam oleh beberapa orang, Abu Talib selalu yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pernah suatu hari, dan ini ditulis oleh sejarah, pernah suatu hari suatu hari Abu Talib tidak menemukan Rasulullah. Dicari mulai pagi sampai sore nggak ditemukan. Di tempat-tempat yang biasa Rasul ke situ nggak diketemukan. Spontan Abu Talib mengatakan, aku takut keponakanku Muhammad diculik atau dibunuh oleh musuh-musuhnya. Beliau kemudian memerintahkan semua budak-budaknya dan semua pemuda Bani Hashim untuk datang ke rumah beliau. Ketika mereka datang, beliau berkata, Muhammad tidak kutemukan. Aku takut Muhammad diculik oleh mereka atau dibunuh oleh mereka musuh-musuh. Masing-masing budak beliau diberi pisau, diberi pedang, dan semua Bani Hashim, dan disuruh menyembunyikan pisau atau pedang itu di dalam baju mereka. Kemudian beliau berkata, kalian pergilah ke Ka'bah sana, duduklah di haram, duduklah di masing-masing kalian, hendaklah mendampingi semua tokoh-tokoh Makkah. Ketika aku pergi sebentar lagi mencari Muhammad dan aku tidak menemukan, ketika aku mengatakan tidak menemukan, spontan masing-masing di antara kalian bunuhlah siapa yang di sebelah kalian demi membela Muhammad. Semua pergi. Abu Talib kemudian mencari. Ada seorang pengikut Rasul datang pada Abu Talib, wahai paman Rasul, keponakanmu Muhammad sedang ada di satu tempat, aku tahu tempatnya. Datangkan cepat keponakanku. Datang Rasulullah. Kemudian Abu Talib berkata, apakah semua keadaanmu dalam baik wahai Muhammad? Tidak ada sesuatu yang kurang darimu? Tidak ada yang mengganggu kamu? Kata Rasulullah, tidak wahai pamanku Abu Talib. Abu Talib bersyukur, kemudian diajak Abu Talib, dituntun oleh Rasulullah, diajak oleh Abu Talib dipergi ke Makkah. Mereka pembesar-pembesar Makkah ketika melihat Abu Talib menggandeng Rasulullah, mereka semua berkata, Abu Talib datang dengan Muhammad. Apa gerangan yang akan terjadi? Di depan mereka kemudian Abu Talib berkata, hei pembesar-pembesar Makkah, tahukah kalian apa yang ingin kulakukan hari ini terhadap kalian semua? Mereka semua berkata, apa wahai Abu Talib? Abu Talib mengatakan kepada Bani Hashim yang ada di situ dan budak-budaknya, bangunlah kalian dan keluarkan apa yang ada dalam kalian. Masing-masing keluarkan pedangnya. Para pembesar Mekah teriak, apa yang akan kamu lakukan ya Abu Talib? Aku telah bersumpah demi pemilik rumah ini, dan beliau lihat Ka'bah, bahwa siapapun yang mengganggu keponakanku Muhammad akan kupenggal kepalanya. Dan mereka orang-orang itu akan aku suruh bunuh semua kalian, walaupun siapapun. Abu Talib pernah suatu hari Rasulullah sujud Ka'bah. Abu Jahal kemudian berkata pada salah mereka, siapa yang akan mengambil kotoran unta ini dan meletakkan di kepala Muhammad atau mengusapkan ke wajah Muhammad?
Datang seorang disebut Ibnu Zab'ari. Dia berkata, aku. Dia datang meletakkan kotoran itu di depan, di wajah Rasulullah. Dalam satu riwayat diletakkan di tempat sujud beliau, di kepala beliau, dan langsung mengalir ke wajah beliau. Setelah beliau selesai, beliau pergi ke Abu Talib, dan beliau tidak menghapus semua kotoran itu. Persis di depan Abu Talib saat itu beliau di rumahnya Abu Talib. Rasul cuma berkata, hai aman pamanku Abu Talib, apakah kedudukanku di sisimu? Abu Talib kemudian teriak, apa wahai anak saudaraku? Apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Dan siapa yang melakukan di wajahmu ini? Rasul menyebutkan fulan. Itu Abu Talib. Hamzah meriwayatkan, Abu Talib teriak dari rumahnya. Hamzah itu loncat dengan teriakan Abu Talib, karena tahu nada teriak manggil Hamzah bukan nada mau damai, nada perang ini. Teriakan Bani Hashim. Abu Talib lompat Hamzah dan semua pemuda Bani Hashim datang. Apa yang terjadi? Kata Abu Talib, ikutlah bersama aku ke Haram. Abu Talib pergi dengan Rasulullah, di belakangnya ada rombongan Bani Hashim itu. Dilihat mereka orang-orang sedang duduk. Mereka melihat Abu Talib datang, mereka semua ingin bangun. Abu Talib mengatakan sambil teriak, yang berdiri dari tempatnya akan kupenggal dengan pedangku ini kepalanya. Hei Muhammad keponakanku, siapa yang melakukan kepadamu? Rasul menuding kepada orang tadi. Rasul ketika menuding, Abu Talib memerintahkan Hamzah, wahai Hamzah, masing-masing yang duduk lempar dengan kotoran ini wajahnya. Setelah selesai, Abu Talib cuma berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, inilah kedudukanmu di sisiku, dan aku siap apapun yang kulakukan demi engkau wahai Muhammad. Ini Abu Talib. Belum lagi ketika mereka datang pada Abu Talib untuk melapor kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kami enggak mampu melihat keponakanmu Muhammad. Dia mencaci berhala-berhala kita, melakukan banyak hal terhadap, mensalahkan agama kita, mencaci berhala-berhala kita. Mampukah kamu melarang keponakanmu untuk tidak melakukan hal semacam ini? Abu Talib merintahkan Hamzah untuk manggil Rasulullah. Panggillah Muhammad kemari. Di depan para pembesar Mekah itu, Abu Talib berkata, aduhai keponakanku Muhammad, mereka ini orang-orang datang meminta agar kamu tidak lagi berdakwah, tidak lagi mengajak mereka dengan apa yang kamu diperintahkan oleh Tuhanmu. Rasulullah kemudian menundukkan kepala. Setelah itu mengangkat dan memandang wajah Abu Talib. Kemudian beliau bersabda, wallahi ya am, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Demi Allah wahai pamanku, kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk aku tinggalkan masalah dakwah ini, ma taraktu hatta yuzhirahu Allah au ahlika duna. Aku tidak pernah akan kutinggalkan sampai dakwah ini, masalah ini, agama ini tersebar atau aku mati dalam memperjuangkan agama ini. Ketika Abu Talib mendengarkan ungkapan Rasul, Abu Talib berkata begini, idhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la usallimaka li syai'in abada. Hei paman, anak keponakan, anak saudaraku, pergilah dan katakan apa yang kamu inginkan. Demi Allah, tidak pernah aku menyerahkan engkau pada siapapun. Kemudian beliau berkata, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina fasda' bi amrik ma alaika ghadabah wabshir bidzaka wa qarri minka uyuna wa da'utani wa alimtu annaka nasihi wa laqad saddaqt wa kunta thamma amina.
walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Pergilah keponakanku, ungkapkan apa yang kamu ingin ungkapkan. Demi Allah, aku tidak pernah akan menyerahkan kamu pada siapapun. Kemudian beliau berkata, demi Allah, mereka semua tidak pernah akan sampai dan melakukan apapun terhadapmu sebelum mereka melangkai mayatku. Qabla, beliau mengatakan, hatta wasada fit turabi dafina, sampai aku mati dikuburkan, tetap bela kamu. Fasda, lantangkan suaramu untuk mengajak umat kepada apa yang kamu bawa ini, dan berkabar gembiralah dan senangkan hatimu, aku pembelamu. Dan engkau mengajak aku juga untuk perkara ini, dan aku tahu engkaulah orang yang paling memberi nasihat kepadaku, dan aku yakin bahwa engkau benar dan engkau tidak pernah bohong, dan engkau adalah orang yang paling jujur. Aku tahu bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama yang pernah ada. Fasda, Abu Talib. Ini ungkapan Abu Talib. Sampai terjadi di Syaib Bani Hashim, dikepung Rasulullah, dibaikot dengan semua Bani Hashim. Abu Talib yang punya peran di situ. Allahu Akbar. Abu Talib setiap malam mengambil Rasulullah dari tempat tidurnya, dipindah ke tempat lain. Setiap malam, selama 3 tahun. Gunanya apa? Gunanya beliau berkata, kalau malam ini ada yang menyolek Muhammad, bukan Muhammad yang kena, tapi engkau, wahai anakku Ali. Kemudian beliau mengungkapkan beberapa bait syair untuk berkata kepada Ali, Ali, sabarlah untuk membela Muhammad. Aku, engkau, dan semua yang kita miliki, kita habiskan untuk membela Muhammad. Tapi semua ungkapan dan ungkapan semacam ini, pembelahan demi pembelahan semacam ini, kecintaan demi kecintaan beliau terhadap Sayyidil Wujud semacam ini, tetap umat mengatakan beliau masuk neraka. Karena beliau adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ini bait-bait syair semacam ini, kalau yang mengutarakan bukan ayahnya Ali bin Abi Thalib yang dimusuhi setelah wafat Rasul dan di masa-masa pemerintahan tertentu ketika dilaknat dan semuanya, kalau ini yang mengucapkan syair-syair ini bukan ayah Ali bin Abi Thalib, maka ini merupakan satu kebesaran tersendiri bagi orang tersebut. Apakah kemudian kita mengatakan Abu Talib mencintai Rasulullah itu karena dorongan keluarga, karena keponakannya, karena dulunya lahir ayahnya telah tiada, yatim, karena wasiat ayahnya Abdul Muttalib untuk memelihara, kecintaan yang diberikan semua Abu Talib murni karena keponakannya? Apakah ada orang mencintai keponakannya melebihi mencintai anaknya sendiri? Apakah masuk dalam akal seseorang, bagaimanapun orang mencintai keluarganya, kerabatnya, keponakannya, apapun, ia akan korbankan dirinya, korbankan anak-anaknya demi yang dicintai ini? Apakah memang dorongan cinta ini dorongan sesuatu, bukan karena keluarga? Karena kalau keluarga, tahu yang lebih dekat keluarga beliau adalah anak-anak beliau, bukan keponakannya. Orang bisa mencintai seseorang tapi tidak akan mengorbankan dengan keluarganya, mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan agamanya. Adakah orang mencintai seseorang karena dorongan keluarga sampai ia rela mengorbankan agamanya? Apapun agamanya disalahkan, gak apa-apa, yang penting aku cinta pada ini. Saya kira tidak akan ada dan belum pernah akan ada cinta semacam itu untuk keponakan atau keluarga mengorbankan kepada anak, agama, dan hatta dirinya sendiri. Ketika Abu Talib wafat, setelah keluar dari Syaib Bani Hashim, Abu Talib tidak lama wafat. Sejarah memang berselisih mengenai wafat beliau,
Tapi yang paling banyak sejarah menyebutkan beliau wafat di tahun ke-10. Artinya 10 setelah Rasul menjadi Nabi. Dan wafat beliau juga berbarengan dengan wafat Khadijah, istri beliau, yang cuma 3 hari, ada yang mengatakan 35 hari. Ketika Abu Talib wafat, Rasul sangat sedih dengan kepergian Abu Talib. Rasul masih terbayang dari mulai umur 8 tahun sampai saat ini bagaimana pembelaan paman beliau. Ketika datang berita mengenai wafatnya Abu Talib, Rasul menangis. Rasul kemudian beliau berkata, wa abata wa aba talibah wa huzna alaika ya amma kaifa aslu anka ya man rabbaitani saghira wa ahbabtani kabira wa kuntu indaka bimanzilatil ain minal hadaqah warruh minal jasad. Aduhai ayahku, aduhai Abu Talibku, aduhai sedihku atas kematianmu wahai pamanku. Bagaimana aku tidak sedih? Kematianmu wahai orang yang mendidik aku waktu aku kecil, yang mencintai aku ketika aku sudah besar, dan aku di hadapanmu bagaikan hubungan roh dengan jasad. Rasul yang bersabda ini. Ketika berita itu sampai, Rasul merintahkan Imam Ali, mandikan, kafankan. Dan saat itu sholat untuk sholat jenazah belum ada ketentuan syariatnya. Seperti ketika wafat Khadijah, belum ada sholat untuk sholat jenazah. Tapi ketika telah dikafan, Rasul menghadap kepada jenazah Abu Talib. Kemudian beliau bersabda, ya am, kafalta yatiman wa rabbaita saghiran wa nasarta kabiran fajazakallah khairan ya am. Hei pamanku, engkau yang menanggung aku ketika aku yatim, mendidik aku ketika aku kecil, dan membela aku ketika aku besar. Maka semoga Allah membalas semua jerih payahmu wahai pamanku. Berangkat jenazah, diangkat, diberhentikan lagi oleh Rasulullah. Belum selesai kesedihan Rasulullah, ini jenazah diberhentikan. Sambil memegang jenazah, Rasul masih bersabda, wasalta rahiman wa jazaita khairan ya am, falaqad rabbaita wa kafalta saghiran wa nasarta wa azarta kabiran. Tetap ungkapan terima kasih, semoga Allah membalas semua wahai pamanku, memelihara aku waktu kecil yatim, mendidik aku, membela aku ketika aku sudah besar. Sampai sejarah mencatat tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun sedih. Empat pengakuan dari Rasulullah: kafalta, rabbaita, ahbabta, nasarta. Miara, mendidik, mencintai, membela. Pengakuan dari siapa? Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Abu Talib wafat, dikubur di Hajun sana dekat Khadijah. Mulai orang-orang Mekah lebih bebas mengganggu Rasulullah, sehingga Jibril turun pada Rasulullah untuk berkata, hai Muhammad, pembelamu di Mekah telah tiada, tinggalkanlah kota Mekah ini. Wafat Abu Talib dengan semua perjuangan yang pernah beliau lakukan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul belum pernah melupakan Abu Talib. Setiap saat mengingat Abu Talib. Pernah datang orang dari dusun Madinah teriak di masjid ketika Rasul di depan para sahabatnya untuk berkata, ya Muhammad, desaku kering,
unta-unta mati, ibu-ibu yang menyusui anaknya tidak lagi mampu mengeluarkan susunya dalam kekeringan. Mohonkan hujan untuk kami ya Rasulullah. Rasul naik mimbar berdoa, hujan turun. Masih di mimbar beliau menoleh ke kanan ke kiri. Beliau berkata, aduhai siapa yang ingat syairnya Abu Talib. Imam Ali bangun mengungkapkan Abu Talib waktu mengucapkan syair memuji Rasulullah berkaitan dengan istisqa, wa yustasqal ghamam biwajhihi. Imam Ali membacakan, Rasul di mimbar, para sahabat mendengarkan, Rasul menikmati syair Abu Talib, mengenang pamannya. Ketika duel di Badar, Imam Ali, Hamzah dan satu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sepupu Rasulullah Harith itu hampir wafat di pangkuan Rasulullah, dia sempat berkata, hei Muhammad, coba Abu Talib saat ini ada, akan tepat omongan yang pernah diomongkan oleh Abu Talib dalam syairnya, bahwa kami tidak akan menyerahkan Muhammad dan agama yang dibawa oleh Muhammad sampai kita korbankan semua jiwa kita. Spontan kemudian mati di pangkuan Rasulullah. Rasul ingat Abu Talib. Agil, saudara Imam Ali, abangnya Ja'far, anaknya Abu Talib. Kalau Rasul ketemu Aqil, selalu Rasul berkata, hei Agil, aku mencintai kamu karena dua. Karena selain kamu kerabat denganku, karena cintanya Abu Talib kepadamu. Abu Talib lagi beliau ingat. Tapi setelah itu Abu Talib dipaksa oleh sejarah untuk menjadi orang yang wafat dalam keadaan kafir. Malam ini akan saya bacakan beberapa dalil mereka yang mengatakan Abu Talib kafir. Dari beberapa ayat Al-Quran yang mereka tulis sebab nuzulnya, atau dengan hadis yang amat terkenal, hadithul Dahdah. Tapi sebenarnya orang disebut mukmin itu kapan? Mukmin itu yang mempercayai, yang ada di hatinya mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Melihat perjuangan Abu Talib, melihat pengakuan demi pengakuan beliau dalam bait-bait syair beliau, semua itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang mempercayai. Walaupun beliau harus menyembunyikan Islam beliau demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melihat syair-syairnya begitu nampak dahsyat, mengungkapkan mengenai kebesaran Allah, kebesaran Rasul, kebenaran Rasulullah, dan mengenai hari kiamat semuanya, kalau ini belum disebut mukmin, maka siapa yang mukmin itu? Atau kalau mukmin itu ialah memperoleh selain mengikrarkan dengan lidah dan hati, meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan, kemudian amalnya, kita lihat amal perilaku beliau, bagaimana memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah, maaf, dalam perjuangannya. Ketiga, kalau yang membawa risalah itu mengakui dia mukmin. Di zaman Rasulullah berkali-kali memuji Abu Talib, mencintai Abu Talib, mengenang Abu Talib, memintakan pada Allah doa semoga Allah membalas Abu Talib. Bukankah itu tanda bahwa beliau seorang mukmin? Kalau enggak, kenapa Rasul harus mendoakan Abu Talib? Kenapa Rasul harus menangis? Nanti akan saya bacakan beberapa ayat Al-Quran yang Allah melarang kaum mukminin mencintai orang kafir, siapapun mereka itu, walau ayah mereka sendiri. Akankah Rasul bertentangan dengan ayat-ayat itu? Mencintai seorang musyrik? Apakah kita akan mengatakan bahwa anaknya Abdullah bin Salul, ketua munafik di Madinah, anaknya mukmin? Yang pernah saya bawa dalam ceritanya, ketika ada isu di luar bahwa Rasul mau membunuh tokoh munafik ini, anaknya datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang benar ayahku diperintahkan untuk dibunuh, biar aku yang membunuh ayahku dan akan kubawa kepala ayahku di hadapanmu. Apakah orang ini lebih kokoh imannya
bahwa dia cuma hubungan dengan Allah. Ayahnya sendiri pun kalau tidak mukmin mengganggu Rasul akan dipenggal. Sementara Rasul masih mencintai Abu Thalib karena pamannya. Abu Thalib korban sejarah seperti sejarah-sejarah yang lain. Ayyuhal ikhwah, ketika Abu Thalib wafat, itu pun masih belum ada berita kalau Abu Thalib kafir. Ketika di masa Imam Ali alaihissalam, ketika di masa Imam Ali dengan peperangan dengan Muawiyah dan surat menyurat dengan Muawiyah, ketika Imam Ali sering mengungkapkan, pedang yang kubunuh untuk membunuh pamanmu, datukmu masih ada di tanganku. Kalau Abu Thalib saat itu sudah terkenal mati kafir, merupakan senjata paling ampuh bagi musuh Imam Ali untuk mengatakan bapakmu pun di neraka. Tapi itu pun nggak pernah ditulis oleh sejarah. Padahal itu paling ampuh kalau untuk memusuhi Imam Ali dikeluarkan hal semacam ini. Itu pun belum ada sejarah saat itu. Menunjukkan bahwa sejarah mencatat kemusyrikan, kekafiran Abu Thalib ini jauh setelah wafat beliau. Orang menyebutkan beberapa riwayat. Akan saya lewat saja dan kita akan jawab ayat-ayat ini. Apakah sesuai dengan yang disebutkan oleh mereka berkaitan dengan kafirnya Abu Thalib? Wa na'udzubillah. Sebenarnya kita juga malu kalau minta surga sama Rasulullah, sama Allah. Sementara apa yang pernah kita lakukan untuk agama Allah ini? Apa yang kita pernah lakukan untuk Rasulullah? Apakah kita ketika cuma demonstrasi, ketika ada karikatur Rasulullah, kita sudah menganggap cukup banyak membela Rasulullah sehingga kita pantas masuk surga? Jangan keburu. Yang membela Rasul mulai kecil sampai mengorbankan semuanya ternyata di neraka. Siapa kita? Kalau surga itu bukan untuk orang seperti Abu Thalib, untuk siapa surga itu? Ada yang menyebutkan bahwa Abu Thalib tergolong orang yang mengajak orang jangan mengganggu Rasul, tapi dia sendiri jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini yang akan disebutkan dalam beberapa riwayat berkaitan dengan kemusyrikan atau kekafiran Abu Thalib. Ayat pertamanya mereka ambilkan dari surat Al-An'am ayat 25 sampai 27. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunak yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ini Allah menceritakan mengenai orang-orang musyrik yang kalau mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu mereka menutup telinga mereka. Mereka menganggap semua yang dibacakan ini mendongengan-dongengan saja. Mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata ini dongengan-dongengan orang dulu. Ayat keduanya, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu, melarang orang untuk mengganggu Rasul, tetapi di waktu yang sama dia menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka hanya menghancurkan diri mereka. Mereka kemudian menyebutkan begini, bahwa ini dari Tabari, dari Sufyan ats-Tsauri, dari semuanya mereka menyebutkan innaha nazalat fi Abi Thalib. Ayat tadi itu yanhauna'an wa yanauna'an itu turun untuk Abu Thalib, an adza Rasulillah. Abu Thalib melarang orang untuk mengganggu Rasulullah, tetapi dia sendiri jauh dari Rasulullah karena tidak mau memeluk agama Allah. Sementara melarang orang untuk mengganggu Rasul itu perbuatan baik,
Tetapi akhir ayat ini Allah menyebutkan semua yang mereka lakukan di depan itu mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka membawa kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Sementara ada salah satu ayat di atas itu ialah melarang untuk mengganggu Rasulullah. Orang yang melarang untuk agar Rasul nggak diganggu itu berbuatan bukan menghancurkan diri. Menunjukkan bahwa ayat ini tidak ada hubungan dengan Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib melarang orang untuk jangan mengganggu Rasul, tetapi Abu Thalib menjauhi Rasulullah. Kapan Abu Thalib pernah berpisah sama Rasulullah? Cuman ayat ini yang selalu, bukan yang paling dibawa banyak, walaupun salah satu ayat yang mereka katakan ini untuk Abu Thalib. Karena itu saya tidak akan berhenti lama pada ayat ini, tapi ada ayat-ayat lagi yang lebih mereka teriwayatkan, banyak riwayat bahwa itu untuk Abu Thalib, yaitu pertama dalam surat Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi mereka orang-orang musyrik setelah walaupun mereka itu kerabat mereka sendiri, setelah mereka mengetahui jelas bahwa orang-orang itu tergolong adalah orang penghuni neraka jahim. Riwayatnya dari bermacam-macam buku menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratil maut. Sebentar, ayat ini dalam surat Taubah 113. Ketika wafatnya Abu Thalib ini ada dua ayat yang turun menurut riwayat yang akan saya baca ini. Pertama 113 Taubah, yang kedua ayat Al-Qasas 56 yaitu firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dua-dua ayat ini turun ketika Abu Thalib dalam keadaan naza. Riwayat dari bermacam-macam buku, dari Sa'id ibn al-Musayyab disebutkan juga bahwa Rasul ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratil maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah, di situ ada beberapa tokoh. Rasul berkata, "Hei pamanku, ungkapkanlah la ilaha illallah, nanti aku akan menjadi saksi padamu kelak di hari kiamat." Katanya Abu Jahal, "Hei jangan Abu Thalib, jangan kamu meninggalkan agama nenek moyang." Rasul memaksa Abu Thalib, Abu Jahal yang lain juga memaksa Abu Thalib agar enggak mengucapkan Allah, zaimu Makkah mau wafat. Abu Jahal di situ, dan Abu Jahal akan mendengarkan, Abu Thalib akan mendengarkan omongan Abu Jahal dan lainnya, tidak mendengarkan keponakannya yang selama hidupnya beliau berkorban untuk ini. Akhirnya Abu Thalib tidak mengatakan apa-apa dalam satu riwayat. Riwayat lain cuma mengatakan, tapi aku tetap ala millati Abdul Muttalib, aku cuma mengikuti agama Abdul Muttalib. Maka turunlah ayat tadi itu. Ketika Abu Thalib tidak mengatakan, Rasul berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha, tetap aku akan mintakan ampun kepadamu sebelum aku dilarang. Ayyul ikhwah, ayat surat yang pertama itu dalam surat Taubah. Surat Taubah itu turunnya di akhir-akhir masa di Madinah. Paling sedikit jarak antara turunnya surat Taubah dengan wafatnya itu 8 tahun sampai 10 tahun. Sementara innaka la tahdi man ahbabta dalam surat Qasas sebagian mengatakan itu di Makkah. Bagaimana ayat ini dua-duanya turun berkaitan dengan ketika Abu Thalib dalam sakaratil maut. Sementara riwayat demi riwayat dari buku-buku yang ada, surat Bara'ah atau surat Taubah itu termasuk ayat-ayat yang paling terakhir turun. Kalau memang ini benar, berarti Rasul semenjak wafatnya Abu Thalib tahun ke-10 Ba'tsah sampai turunnya ayat ini, Rasul selalu memintakan ampun. Karena
Aku akan tetap mintakan ampun kepadamu sebelum dilarang. Sementara datang larangannya di Madinah tahun ke-8 atau tahun ke-10. Selama 8 atau 10 tahun ini Rasulullah mendoakan Abu Thalib yang sudah tahu menurut riwayat ini bahwa Abu Thalib musyrik. Mendoakan. Kalau Rasul mendoakan Abu Thalib setelah Rasulullah, saya tidak bicarakan sanadnya ya. Ini rawi-rawi yang juga dikaji. Tapi saya anjurkan untuk antum semua yang hadir, bacalah kitab Mu'minu Quraisy atau Al-Ghadir atau Syekhul Abtah atau As-Sahih Minas Sirah dan Zaini Dahlan Asnal Matalib atau Al-Hujjah. Semua itu akan menyebutkan perawi-perawi hadis ini, nama-nama mereka dalam Kutubul Jarh wa Ta'dil. Apa mereka itu orang-orang yang benar atau tidak? Tapi saya nggak bicarakan hal itu. Antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Abu Thalib kira-kira jaraknya adalah hampir 10 tahun. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekian waktu ini mendoakan Abu Thalib sementara Allah telah melarang orang-orang mukmin mendoakan atau senang saja dengan orang kafir? Itu dilarang oleh Allah. Sementara Abu Thalib mati kafir, tapi Rasulullah masih mendoakan. Pertanyaannya cuma satu, bolehkah Rasul mencintai Abu Thalib? Bolehkah Rasul sedih atas wafatnya Abu Thalib? Bolehkah Rasul mendoakan Abu Thalib yang kafir dan memohonkan ampun? Sementara dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama dalam surat Mujadalah Allah berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum. Engkau wahai pribadi mulia Muhammad tidak akan menemukan orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walau mereka itu ayah-ayah mereka sendiri. Apakah Rasul ayat ini turunnya jauh sebelum At-Taubah? Artinya Rasul selama hampir 10 tahun ini melanggar ayat ini, karena ayat ini melarang mencintai orang kafir, sementara Rasul mencintai Abu Thalib dan memintakan istighfar pada Abu Thalib. Ayat kedua, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. An-Nisa 144. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir membela kalian, aulia kalian selain orang mukminin. Apakah kalian mengharapkan dari Allah selain dari Allah pertolongan? Ayat ketiga, alladzina la yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah. Mereka orang-orang yang masih memuja atau menjadikan orang-orang kafir aulia mereka selain kaum mukminin, apakah mengharapkan dari mereka musuh-musuh Allah itu kemuliaan? Ini bisa kita lihat An-Nisa 139, atau kita bisa menemukan Ali Imran 28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yalqa dzalik falaysa minallah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa. Jangan ada orang-orang mukmin masih menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka yang disenangi selain mukminin. Terus kenapa Rasul mintakan ampun? Bukankah dalam surat Munafikin yang turunnya sebelum surat Taubah tadi Allah telah berfirman, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja, kamu mintakan mereka ampun atau tidak, Allah enggak bakal memberikan ampun kepadamu. Ini turunnya sebelum makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfir. Artinya apakah kita akan maksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekian lama bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran? Allah melarang kaum mukminin mencintai orang-orang kafir, Rasul mencintai Abu Thalib yang musyrik. Rasul sedih, Rasul mintakan ampun lagi. Kenapa dimintakan ampun? Tidakkah Rasul menghiraukan ayat-ayat ini? Apakah ada seorang berani mengatakan Rasul melanggar ayat-ayat Al-Quran?
Bukankah Al-Quran itu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Ma kana lin nabi. Ini yang mereka selalu bawa, turunnya untuk Rasulullah, untuk Abu Talib, afwan, turunnya untuk Abu Talib. Sementara kan ayatnya tadi gamblang berbunyi dalam surat Taubah yang baru saya baca 113 itu, Allah cuma menyuntukkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin nabi. Sebenarnya ayat ini bukan melarang. Justru sebenarnya ayat ini sebagai dalil bahwa Rasul mengiyakan, meyakini bahwa Abu Talib itu mukmin. Karena ketika setelah wafatnya Abu Talib sampai turunnya ayat ini, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru, mereka melihat Rasul memohonkan ampun, Rasul mendoakan Abu Talib. Ayat ini cuma menyebutkan, tidak nafi, bukan nahi, bukan melarang. Tidak bakal seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun orang-orang musyrik. Artinya, kalau kalian melihat Rasul memohonkan ampun pada Abu Talib, maka kenalilah, pasti berarti Abu Talib itu mukmin. Kalau enggak bakal Rasul memohonkan ampun untuk Abu Talib. Jadi ayat ini bukan makana, artinya tidak boleh seorang nabi dan orang mukmin, tidak, tapi menafikan tidak bakal nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Lah kalau mereka menyaksikan Rasul selalu memohonkan ampun untuk Abu Talib, mereka hendaklah harus tahu berarti Abu Talib itu adalah orang mukmin. Kalau enggak bakal dimohonkan ampun pada Rasul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini ayat menunjukkan ternyata padahal hadis-hadis yang meriwayatkan tadi itu, Rasul berkata pada pamannya, "Hai Abu Talib, katakan la ilaha illallah." Abu Talib enggak mengatakan. Itu dalam riwayat yang lain, terusan riwayat ini, ternyata Abbas menyaksikan. Dan riwayat ini antum saya anjurkan untuk merujuk kepada Abu Talib Mu'minu Quraisy Al-Ghadir, Syekhul Abta As-Sahih Minas Sirah Al-Hujjah, dan nama-nama kitab yang ada ini. Dan mereka pun mengambil dari buku-buku kaum muslimin yang ada, dari Silah Harabiyah dan bermacam-macam silat itu, Ibn Hisham dan lainnya, bahwa Abbas kemudian melihat Abu Talib itu menggerakkan lidahnya, kedua bibirnya. Kemudian Abbas berkata, Muhammad, dia mengucapkan apa yang kamu minta. Tapi ini di riwayat dibuang, di buku-buku lain diadakan. Kalau mau konsekuen, menerima semuanya atau jangan terima semuanya. Karena kalau menerima Abu Talib itu kafir, Rasul bertentangan dengan ayat-ayat yang saya baca tadi. Sementara ayatnya tidak melarang, tapi menyebutkan, menafi. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Abu Talib, sekali lagi, kalau memang Abu Talib mengatakan di akhir hayatnya, aku tetap ala millati Abdul Muttalib, bukankah Abdul Muttalib ala millati Ibrahim Hanifah? Sejarah Abdul Muttalib, lihat, ketika Abraha ingin menyerbu Ka'bah, semua orang pergi menyelamatkan dirinya, Abu Talib seorang pergi ke Ka'bah dan berdoa. Dengarkan ketika Abu Talib pergi ke Abraha, beliau cuma mengatakan, mana unta-untaku? Kata Abraha, aku datang menggempur tempat ibadahmu, kamu gak bicara, kamu bicara unta. Abdul Muttalib yang ala millati Ibrahim, muslim, tentram. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Aku yang memiliki unta, tapi rumah itu Ka'bah ada Allah yang akan menyelamatkan. Ala millati Abdul Muttalib artinya ala millati Islam. Ini kalau kita berbicara ayat maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru. Kalau kita membicarakan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini pun riwayat demi riwayat menyebutkan ini turunnya untuk Abu Talib ketika Rasul begitu mencintai
tetapi ternyata Abi Thalib tetap tidak masuk Islam. Begitu mereka menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabt. Coba kita berhenti sejenak dengan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat ini kan di tengah-tengah. Ayat sebelumnya untuk kaum mukminin, ayat terakhirnya untuk orang musyrikin, tengah-tengahnya untuk Abu Thalib. Enggak tahu kenapa harus dibagi begitu. Karena urusannya innaka la tahdi man ahbabta. Sementara kalau kita mengkaji Al-Quran, ayat-ayat semacam ini bukan satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan bahwa hidayah bukan murni di tanganmu ya Rasulullah. Ada juga adalah pemberian dari Allah, bukan satu-satunya. Coba kita akan baca beberapa ayat. Salah satu contohnya Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan hanya padamu saja hidayah, tapi Allah memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Atau kita menemukan firman Allah, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Kalau kamu sangat rakus ingin atas kehidayatan mereka, untuk mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang memilih kesesatan. Atau kita menemukan firman Allah yang lain, aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kamu ingin memberi hidayah kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ataukah kita menemukan firman Allah, afa anta tahdilhum walau kanu la yubsirun? Apakah kamu akan memberikan petunjuk pada yang buta-buta hatinya ini? Ataukah kita menemukan firman Allah, fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk pada siapa dikehendaki dan menyesatkan orang yang menghendaki kalau ia memilih kesesatan. Atau kita menemukan firman Allah, man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ayat-ayat semacam ini banyak Allah ketika menyebutkan bahwa hidayah itu bukan sekehendak yang kamu senangi. Hidayah juga adalah, karena itu Rasul pernah berkata, innama anal qasim wallahu yu'ti. Aku cuma membagikan argumen demi argumen ini. Allah yang sebenarnya memberi, aku cuma membagi. Karena itu kadang-kadang Allah menisbatkan hidayah ini bukan selain pada Allah dan Rasulnya, pada jiwa. Seperti Allah berfirman, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang memperoleh petunjuk sebenarnya dia yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Walaupun ada beberapa riwayat yang mengatakan ayat ini turunnya, banyak riwayat yang menyebutkan. Ada yang mengatakan memang Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kalau yang mengatakan Makkiyah, mereka bawakan harus untuk Abu Thalib. Padahal banyak ayat-ayat berkaitan semacam ini tidak harus untuk Abu Thalib. Ada yang mengatakan Rasul ketika di Uhud, rompol gigi beliau, darah begitu banyak, beliau doa, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, turun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Atau ada orang-orang yang menampakkan membela Rasul di awal-awal Mekah tapi mereka enggak mau hijrah, turunlah ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun bukan untuk Abu Thalib tapi untuk Harith bin Utsman bin Naufal bin Abdi Manaf yang Rasul juga menginginkan agar masuk Islam. Ini ayat-ayat semacam ini tidak menunjukkan, bahkan ada riwayat entah dari mana sampai adanya riwayat semacam ini. Katanya ada riwayat dari Abu Sa'id bin Rafi' ditanya, sa'altu ibn Umar, aku tanya kepada Abdullah bin Umar an hadhil ayah, berkaitan dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayat turun untuk Abi Jahal dan Abi Thalib. Kata Ibnu Umar, iya. Mulai kapan disamakan Abu Jahal dan Abu Thalib? Abu Jahal yang begitu merongrong Rasul, mengganggu Rasul, Fir'aunnya umat Muhammad, dengan Abu Thalib pembela Rasul yang sampai akhir nafasnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Saya kira biar sajalah. Sekali lagi, kalau tadi makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru, itu sebenarnya dalil untuk imannya Abu Thalib, karena Rasul mendoakan. Ayat ini juga sebenarnya kalau dikatakan untuk Abu Thalib, maka ayat ini sebenarnya dalil yang paling kuat untuk kita mengatakan Abu Thalib mukmin. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan innaka la tahdi man ahbab.
artinya Rasul mencintai Abu Talib. Pernahkah perselisih kecintaan Rasul nggak sesuai dengan kecintaan Allah? Adakah orang yang dicintai Rasul nggak mukmin? Cintanya Rasul kepada Abu Talib kalau turun untuk Abu Talib, cintanya Rasul untuk Abu Talib itu kepada Abu Talib itu sendiri merupakan bukti bahwa Abu Talib mukmin. Kalau enggak, dosa Rasul mencintai orang musyrik. Kalau ayat ini turun untuk Abu Talib, justru dalil alangkah besarnya Abu Talib mendapat titel bahwa Rasulullah mencintainya. Lah kalau orang yang dicintai Rasulullah enggak mukmin, siapa yang mukmin? Yang masih mengaku mencintai Rasulullah harus mukmin. Yang disebutkan Rasul mencintai dia belum mukmin. Innaka la tahdi man ahbabta. Abu Talib. Kapan ada perselisihan? Bahkan ada yang menyebutkan dalam beberapa riwayat ayat ini turun untuk Abu Talib, dia enggak masuk Islam, kafir. Ayat yang satu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, turun untuk Wahsy yang membunuh Hamzah. Akhirnya Wahsy masuk Islam dan Abu Talib tetap masuk neraka karena kafir. Yang dicintai Rasulullah Abu Talib enggak sesuai dengan kecintaan Allah, karena itu harus masuk neraka. Yang dimusuh oleh Rasulullah yaitu Wahsy karena membunuh aminya Hamzah. Waktu datang pun mau minta maaf, Wahsy masuk Islam, diterima oleh Rasulullah Islamnya karena harus beliau menerima, tapi tetap beliau berkata, ghayyib wajhaka anni, palingkan wajahmu dariku. Dan sejarah mencatat Wahsy mati dalam keadaan mabuk, tetapi Wahsy mukmin, Abu Talib kafir. Udah berubah semua ini ukuran tolak ukur ini. Sudah tidak ada yang enggak entah kenapa. Sekali lagi Abu Talib dosanya satu, karena beliau ayahnya ayahnya Ali, sementara musuh-musuh Ali ingin memojokkan beliau dengan semua cara. Innaka la tahdi man ahbabta, satu dalil bahwa Rasul mencintai orang itu. Apakah Rasul bertentangan dengan Allah? Ketika Rasul mencintai seseorang, Allah membenci orang itu. Lah kalau memang Rasul mencintai orang kafir, ya berarti Rasul bertentangan dengan ayat-ayat yang saya baca tadi, yang mana Allah melarang orang mukmin untuk mencintai orang musyrik walau mereka itu ayah-ayah mereka sendiri. Kedua, ayat ini pun merupakan kebesaran Abu Talib. Hei Muhammad, pembelamu, pendampingmu, yang mencintai kamu, ini hidayahnya bukan cuma darimu, dari Allah memberikan kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta, tapi ini bonus. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Untuk Abu Talib orang semacam ini minna. Abu Talib, kalau dipaksa Abu Talib masuk atau musyrik atau mati kafir, ya kita juga memaksa harus Rasulullah bertentangan sama Al-Quran. Terakhir berkaitan dengan hadis ini, saya belum lagi membacakan riwayat demi riwayat berkaitan dengan yang diungkapkan oleh keluarga Rasul. Ungkapan Al-Imam Ali sendiri terhadap Abu Talib, ungkapan Al-Imam Ja'far, Al-Imam Al-Baqir dan para a'immah yang kita oleh Allah melalui Rasulnya agar mengikuti mereka Ahlul Bait. Apakah kita tidak mengikuti mereka? Mereka semua yang disucikan oleh Allah ini menyebutkan keimanan Abu Talib, bukan cuma keimanan dengan bermacam-macam kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki. Terakhir mungkin kita menemukan yang selalu juga dibawa dalil berkaitan Abu Talib mati kafir, hadithud Dahdah. Kadang-kadang hadis ini dinisbatkan kepada Abbas, paman Rasul sendiri. Kadang-kadang dinisbatkan kepada orang-orang lain. Sejarah perawi hadis ini silahkan dirujuk dalam Ghadir atau dalam Mu'min Quraisy yang ada depan saya ini, atau dalam As-Sahih Minas Sirah, bahwa Abu Talib, Abbas pernah berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai',
apakah kamu bisa memberikan manfaat sesuatu kepada Abu Talib? Fa in kana yahutuk wa yaghdabu lak, dulu membela kamu, dia marah karena membela kamu. Qala na'am, iya kata Rasulullah. Huwa fi dahdah min nar, dia di bawah, di dahdah. Walaula ana, kalau bukan karena aku kata Rasulullah, lakana fi darkil asfal minan nar, dia di neraka yang paling bawah. Artinya sudah diselamatkan oleh Rasulullah, semestinya di neraka paling bawah, diletakkan dalam dahdah saja. Nanti dahdah ini apa? Sebentar lagi dibakar kakinya, otaknya meleleh sampai keluar lewat di bawah sini. Ini dahdah, ini yang paling ringan penghuni api neraka. Pamannya juga bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai Abbas, mengenai Abu Talib. Rasul bersabda, la'allahu tanfa'u syafaati. Udah bertentangan ayat hadis ini. Tadi na'am pasti. Ayat ini, hadis ini mengatakan la'allahu, mungkin iya kelak akan memperoleh syafaatku. Kata Rasulullah, yaumal qiyamah faju'ila fi dahdah min nar. Apa itu? Yablughu ka'bai yughli minhu dimagha. Cuman sampai di kakinya saja, tapi otaknya sudah menyala, meleleh. Hadis-hadis semacam ini banyak, perawinya kita nggak bahas. Biar sejarah di buku-buku jarah wa ta'dil akan nampak. Kalau mau sejalan pintas, pergi langsung kepada Mu'minu Quraisy. Kitab depan saya ini, kitab Mu'minu Quraisy juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pengarangnya orang Saudi, tahun 60-an menulis kitab ini. Dan akhirnya orang itu pun mendapatkan hal, dan saya nggak perlu bicara mengenai pengarangnya hari ini. Ini hadis berkaitan dengan dahdah finnar. Hadisud dahdah dengan hadis al-ihtidhar, waktu Rasul mau wafat itu ada perselisihan. Kalau sana Rasul berkata, katakan ya paman. Abu Thalib enggak mengatakan. Di sini Rasul akan memberikan syafaat. Pertanyaan kita kan gamblang sekali. Syafaat ini menurut hadis-hadis yang sekian banyak sahihnya, syafaat itu cuman akan Rasul berikan kepada orang yang tidak musyrik. Syafaat itu cuma Allah berikan kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau Abu Talib diriwayatkan ketika akhir wafatnya tidak mengatakan la ilaha illallah, bagaimana kalau Abu Talib Rasul menjamin akan memberikan syafaat? Bertentangan dengan hadis-hadis beliau yang begitu banyak dan populer bahwa syafaatku akan diperoleh orang yang tidak yusyrik billah. Kedua, kenapa Rasul memberikan syafaat pada orang musyrik? Sementara orang musyrik itu kekal di neraka. Baca ayat-ayat Al-Quran, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab walahum yunzarun. Orang-orang kafir dia akan kekal di neraka, tidak pernah memperoleh keringanan sama sekali. Atau walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha. Orang-orang kafir akan neraka jahanam, tidak mati dan tidak pernah mendapatkan keringanan. Kalau Abu Talib mati kafir, maka hadithul dahdah tidak benar. Kenapa Rasul menjamin akan memberikan syafaat kepada orang yang mati kafir? Kalau Abu Talib itu pantas dan layak untuk memperoleh syafaat, kenapa Sayyidul Kurama? Kenapa Rasulullah, orang yang paling dermawan, orang yang paling kenal budi dan jasa seseorang, kenapa cuman menyelamatkan dari neraka yang paling bawah, diletakkan di neraka yang paling ringan katanya? Kenapa enggak sekalian diselamatkan? Sementara ada umat ini yang akan masuk surga 70.000, ada 700.000 masuk surga tanpa hisab. Tidak adakah di antara mereka itu Abu Talib? Kenapa Rasulullah jadi kikir untuk pamannya? Kenapa Rasulullah kemudian memberikan syafaat nanggung untuk Rasulullah, untuk Abu Talib? Beliau pahlawan. Kalau Abu Talib cuma memperoleh syafaat segitu saja, maka jangan ada umat Muhammad yang mengharapkan syafaat. Percuma kita mengharapkan syafaat, sementara pembela Rasul semacam ini syafaatnya cuma semacam itu. Kemudian kedua, tidak ada dalam Al-Quran orang neraka atau orang masuk neraka yang musyrik akan mendapatkan keringanan. Bertentangan dengan Al-Quran. Quran mengatakan la yukhaffaf, enggak ada keringanan.
Haditsul Dahdah yang selalu dibawa berkaitan Rasul ini akan kelak akan menyelamatkan pamannya, cuman diangkat sedikit saja. Sementara hadis-hadis yang lain menyebutkan syafaat itu adalah harus akan diperoleh oleh orang yang mukmin dan bukan orang yang musyrik. Kita membaca beberapa riwayat, kita menemukan bahwa Utsman bin Affan salah satu riwayatnya ialah dia akan memberi syafaat 70.000 orang yang wajib masuk neraka, diberi syafaat masuk surga semuanya. Sementara Rasul sendiri Sayyidul Awwalin wal Akhirin tidak memberikan satu syafaat yang sempurna untuk pamannya Abu Talib. Hadirin yang saya muliakan, dan masih banyak sejarah. Ini kajian sejarah, buku-bukunya ada, silahkan kita baca. Cuman saya yakin adalah yang tetap ingin menjatuhkan kedudukan keluarga Rasul, sekali-kali mengatakan kafir pamannya, sekali-kali enggak puas untuk mengatakan ayah bundanya masuk neraka, sekali-kali Abdul Muttalibnya, sekali-kali semua ini sebenarnya ini mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abu jelas kafir ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka menyebut ibuku Hammalatul Hatab, membawa api. Rasulullah marah, kenapa kalian ganggu orang ini? Enggak ganggukah kita kepada Rasulullah kalau kita katakan ayahmu, ibumu, pamanmu masuk neraka, terus kita berkata berilah aku syafaat ya Rasulullah. Ya Allah, kita mau bersaksi kalau surga itu bukan untuk seperti orang pembela Rasulullah, untuk siapa surga itu? Ayyuhal ikhwah, kajian mengenai Abu Talib dan dalil-dalil iman beliau bisa kita sambung dalam buku-buku yang Anda bisa membaca. Tapi kita yakin bahwa pembela Rasulullah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali pernah berkata, kalau ayahku Abu Talib akan memberikan syafaat, semua penghuni mahsyar akan mampu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.